Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan singkat kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan akan sedikit firman-Mu melalui renungan singkat kami. Tuhan berkati kami, semoga dengan firman Tuhan ini dapat menguatkan iman percaya kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada saat ini yaitu Tuhan bekerja di tengah kesusahan. Dengan ayat intinya terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun dari kita ya yang ingin mengalami kesusahan ya. Bahkan saya sendiri pun nggak mau ya yang namanya mengalami kesusahan. Tetapi apa? Kenyataan hidup sering membawa kita apa? Pada situasi yang sulit. Kehilangan orang terkasih, kegagalan dalam rencana kita, tekanan dari ekonomi, sakit, bahkan pengkhianatan dari orang dekat. Nah, di dalam situasi seperti ini seringkali kita bertanya, di mana sih Tuhan? Kok Tuhan nggak ada sih? Saya lagi susah dalam kesusahan. Kok Tuhan nggak ada? Nah, ini yang menjadi masalah ya bagi kita. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari penderitaan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah kesusahan. Bahkan Ia sedang bekerja diam-diam mengubah luka menjadi kekuatan dan air mata menjadi pelajaran iman. Ya, ketika kita ini memiliki kesusahan dalam kehidupan kita seringkali bertanya, di mana sih Tuhan? Tetapi apa yang sebenarnya kita tidak tahu, ya. Tuhan sedang diam-diam bekerja, ya, bekerja dalam kehidupan kita supaya apa? Bisa mengubah dari awalnya kesedihan menjadi apa? Menjadi tertawa, ya. Yang awalnya susah menjadi kita diberkati, ya. Tuhan bekerja secara diam-diam yang bahkan kita pun tidak menyadarinya. Contoh terbaik ya adalah dalam kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat ya di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan 50 ya, itu menceritakan tentang Yusuf ya. Nah, ia dibuang oleh saudara-saudaranya ya, dijual sebagai budak, dia difitnah, bahkan dia sempat dipenjara. Namun Tuhan tidak pernah lepas tangan dari kehidupan Yusuf. Pada akhirnya Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun dan menyelamatkan banyak bangsa dari kelaparan. Ya, inilah yang kita tidak tahu maksud dari Tuhan ya. Awalnya Yusuf dia dijual, dia difitnah, dia digini-gini. Tapi ada suatu rencana atau rancangan Tuhan di kehidupan Yusuf supaya supaya nanti bisa membantu bangsa-bangsa lain yang sedang kelaparan di sana. Buktinya saudara-saudaranya yang pada awalnya mereka yang menjual Yusuf tapi pada akhirnya Yusuf berkat dari Tuhan agar Yusuf bisa memberkati saudara-saudaranya yang sedang dalam kesusahan. Yusuf sendiri berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekaan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah tetap mereka-rekanya untuk kebaikan. Ya, meskipun manusia mereka-rekakan kita dalam hal yang tidak baik, tapi Tuhan mereka-reka kita demi kebaikan. Contohnya, saat kita gagal masuk mungkin dalam mencari pekerjaan kita atau mungkin dalam mencari sekolah perguruan tinggi kita, ya. Jangan ketika kita tidak mendapatkan itu jangan langsung kecewa. Tapi kita tetap berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin kita tidak keterima di tempat pekerjaan kita ini, kita tidak keterima di sekolah kita ini. Mungkin ada tempat pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, ketika menghadapi masalah keluarga, jangan buru-buru untuk menyalahkan keadaan. Bisa jadi Tuhan ingin menguatkan kasih dan komunikasi di dalam keluarga kita. Ya. Jangan langsung kalau ada masalah di dalam rumah tangga langsung menyalahkan gini-gini. Enggak, pasti Tuhan mau membentuk kita dari permasalahan tersebut. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak pernah diam saat kita menderita. Ia justru bekerja paling aktif di balik layar. Ketika hidup kita terasa gelap, tidak semua yang terlihat buruk adalah akhir. Bersama Tuhan, setiap kesusahan dapat menjadi awal dari rencana indahnya. Ya, jadi apa yang dikatakan?
ketika kita merasa terpuruk, merasa diri kita nggak berhasil, tetapi apa? Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan apa? Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan apa? Tuhan tetap bekerja, ya, bekerja diam-diam di dalam diri saya dan saudara. Jadi jangan pernah kita merasa menyalahkan Tuhan atau bahkan kita merasa menyalahkan diri kita sendiri. Mari kita tetap berfokus pada iman kita sehingga apa? Kita akan mendapatkan sesuatu hal yang besar bersama dengan Tuhan. Biarlah dengan pembelajaran kita pada kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.